udah coach STY aja. Ya kita juga sebagai Jackmania, sebagai warga Jakarta maunya Persija juara gitu. Setiap musim maunya juara. Kalau ada satu klub yang paling mendapat sorotan menjelang musim baru, jawabannya adalah Persija Jakarta. Bukan hanya karena statusnya sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, tetapi karena musim depan bisa menjadi musim yang menentukan masa depan Macan Kemayoran. Bayangkan saja, Jakarta sedang bersiap menyambut usia ke-500 tahun. Sebuah momen bersejarah yang tentu ingin dirayakan dengan berbagai pencapaian besar. Dan di tengah euforia itu, muncul satu harapan yang terus menggema dari para Jackmania. Persija harus juara. Harapan itu bukan tanpa alasan. Sudah terlalu lama Persija hanya menjadi penonton ketika rival abadinya, Persib Bandung, menikmati masa kejayaan. Persib sukses meraih 3 gelar juara secara beruntun dan semakin mempertegas dominasinya di sepak bola Indonesia. Sementara itu, Persija justru berkali-kali gagal memenuhi ekspektasi pendukungnya sendiri. Dan yang ketiga sebel aja gitu loh, di federasi sekarang kok Persib terus juaranya gitu aja. Waduh. Apakah jangan-jangan ya? Enggak lah, maksudnya kan Musim berganti, pelatih berganti, pemain datang dan pergi, namun trofi Liga belum juga kembali ke ibu kota. Situasi inilah yang membuat tekanan terhadap manajemen Persija semakin besar. Jackmania mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak lagi hanya meminta permainan yang menarik. Mereka menginginkan hasil nyata, mereka menginginkan gelar juara, dan sepertinya, tuntutan itu akhirnya benar-benar didengar. Musim depan menjadi awal dari sebuah proyek besar yang belum pernah dilakukan Persija dalam beberapa tahun terakhir. Klub ini datang dengan slogan baru, The Next Level. Slogan yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan pesan yang sangat jelas. Persija ingin naik ke level yang lebih tinggi. Bukan sekadar bersaing di papan atas, melainkan kembali menjadi penguasa Liga Indonesia. Ambisi itu juga mendapat angin segar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung Persija sebagai kebanggaan ibu kota. Salah satu fokus utamanya adalah mengupayakan agar Persija lebih sering bermain di Jakarta sehingga kedekatan dengan para pendukung bisa kembali terbangun. Kehadiran Persija di Jakarta bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi simbol identitas kota. Pemerintah Jakarta memberikan support sepenuhnya kepada Persija. Ketika 500 tahun Jakarta, Persija harus juara. Di sisi lain, beredar pula kabar mengenai dukungan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah untuk mendukung berbagai kebutuhan klub. Kabar tersebut menunjukkan bahwa Persija memang sedang mendapatkan perhatian yang sangat besar. Tidak berhenti di situ, Persija juga membuat gebrakan dengan menggandeng Adidas sebagai apparel baru. Langkah ini langsung mencuri perhatian publik, sebab Adidas merupakan salah satu merek olahraga terbesar di dunia yang identik dengan klub-klub elit internasional. Kerja sama ini memang tidak otomatis membuat Persija menjadi juara. Namun dari sisi citra dan profesionalisme, langkah tersebut menunjukkan bahwa Persija ingin tampil dengan standar yang lebih tinggi. Inilah sinyal bahwa perubahan besar benar-benar sedang dimulai. Ya Adidas gitu. Jadi kalau nanti launchingnya seperti apa bagaimana ya kita tunggu tanggal mainnya dong ya. Namun perubahan terbesar justru terjadi di dalam skuad. Persija mulai melakukan bersih-bersih pemain. Sejumlah nama resmi berpisah dengan klub, termasuk beberapa pemain asing asal Brasil yang selama beberapa musim terakhir menjadi tulang punggung tim. Keputusan itu tentu memunculkan pro dan kontra. Ada yang menilai langkah tersebut terlalu berani. Ada pula yang menganggap inilah saat yang tepat untuk memulai era baru. Sebab jika hasil yang didapat selama ini belum sesuai harapan, maka perubahan memang menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Banyak pemain dilepas. Beberapa nama penting juga dikabarkan masuk daftar evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak ingin mengulang kesalahan musim-musim sebelumnya. Mereka tampaknya benar-benar ingin membangun skuad yang lebih kompetitif. Disinilah bursa transfer menjadi perhatian utama para Jackmania. Berbagai nama mulai dikaitkan dengan Macan Kemayoran. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah Peralta. Pemain yang tampil impresif sepanjang musim lalu itu disebut-sebut masuk radar Persija. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kesepakatan tersebut. Namun rumor itu sudah cukup membuat antusiasme pendukung meningkat. Tidak hanya pemain, kursi pelatih juga menjadi perhatian utama. Persija Jakarta secara resmi mendatangkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru.
STY dikontrak selama 3 musim untuk Macan Kemayoran. Banyak yang percaya bahwa Sintayong adalah sosok yang mampu mengubah wajah Persija. Selama menangani timnas Indonesia, ia dikenal memiliki filosofi permainan yang disiplin. Ia juga berani memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Karakter seperti inilah yang dianggap cocok dengan proyek jangka panjang Persija. Bukan hanya mengejar hasil dalam 1 musim, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Tidak heran jika kedatangan Sintayong ke Jakarta langsung disambut antusias oleh Jakmania. Harapan baru pun mulai bermunculan. Bahkan beredar kabar mengenai besarnya dana yang akan disiapkan Persija untuk memperkuat skuad. Ada yang menyebut nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Rumor lainnya bahkan menyebut Sintayong ingin mendatangkan beberapa pemain yang pernah bekerja sama dengannya di timnas Indonesia. Jika benar terjadi, tentu chemistry antar pemain bisa lebih cepat terbentuk. gue Persija, gue champion. Namun sepak bola tidak pernah hanya soal nama besar. Liga Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bahwa skuad mahal belum tentu langsung menjadi juara. Banyak klub yang memiliki pemain berkualitas tetapi gagal membangun kekompakan. Sebaliknya, ada pula tim dengan materi sederhana yang justru mampu tampil konsisten hingga akhir musim. Karena itu, tantangan terbesar Persija bukan sekadar mendatangkan pemain terbaik. Tantangan sesungguhnya adalah menyatukan seluruh kepingan menjadi sebuah tim yang solid. Apalagi tekanan yang akan dihadapi musim depan jauh lebih besar dibanding musim-musim sebelumnya. Juara, maksudnya udah Persija nunggu apa lagi gitu loh. Sekarang Pemprovnya udah kolaborasi sama Persija. Setiap pertandingan akan menjadi sorotan. Setiap hasil imbang akan dipertanyakan. Dan setiap kekalahan bisa memunculkan kritik yang lebih keras. Semua itu terjadi karena ekspektasi publik sudah terlanjur sangat tinggi. Jakmania ingin melihat perubahan nyata. Mereka tidak lagi puas hanya dengan janji proyek jangka panjang. Mereka ingin melihat Persija kembali mengangkat trofi. Target itu terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan perjalanan menuju perayaan 500 tahun kota Jakarta. Banyak pihak berharap keberhasilan Persija bisa menjadi salah satu hadiah paling berkesan bagi ibu kota. Bayangkan suasana Jakarta jika Persija benar-benar menjadi juara. Stadion dipenuhi lautan oranye, ribuan Jakmania bernyanyi tanpa henti. Pawai kemenangan memenuhi jalanan ibu kota. Momen seperti itu tentu akan menjadi sejarah yang dikenang dalam waktu yang sangat lama. Namun mimpi sebesar itu harus dibayar dengan kerja keras yang jauh lebih besar. Persija harus membuktikan bahwa slogan The Next Level bukan sekadar kalimat promosi. Slogan tersebut harus terlihat di atas lapangan. Terlihat dari cara bermain, terlihat dari mental para pemain, dan terlihat dari hasil yang mereka raih setiap pekan. Musim depan akan menjadi ujian bagi seluruh elemen klub. Manajemen harus tepat dalam mengambil keputusan. Tim pelatih harus mampu meramu strategi terbaik. Para pemain harus menunjukkan mental juara. Dan Jakmania harus tetap menjadi kekuatan terbesar yang memberikan dukungan dari tribun. Jika semua elemen itu berjalan searah, bukan tidak mungkin Persija benar-benar kembali menjadi kandidat terkuat dalam perebutan gelar. Meski demikian, perjalanan menuju juara tentu tidak akan mudah. Persib masih menjadi tim yang sangat kuat. Klub-klub lain juga terus memperkuat skuad mereka. Persaingan dipastikan akan semakin ketat. Tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan berulang. Setiap poin akan sangat berharga. Setiap pertandingan akan terasa seperti final. Karena itulah proyek besar Persija musim depan menjadi begitu menarik untuk diikuti. Bukan hanya karena rumor transfer. Bukan hanya karena kemungkinan hadirnya pelatih baru. Bukan hanya karena perubahan skuad. Tetapi karena ada harapan besar yang sedang dibangun. Harapan untuk mengembalikan kejayaan Macan Kemayoran. Harapan untuk menghapus kekecewaan beberapa musim terakhir. Dan harapan untuk menghadiahkan sesuatu yang istimewa bagi Jakarta di usia emasnya. Kini semua mata tertuju kepada Persija. Apakah proyek besar ini benar-benar akan membawa Macan Kemayoran kembali ke puncak? Ataukah semua ambisi tersebut hanya akan menjadi ekspektasi yang kembali tertunda? Jawabannya akan ditentukan sepanjang musim nanti. Yang jelas, satu hal sudah pasti. Persija tidak lagi sekadar ingin bersaing. Persija ingin menjadi juara, dan proyek ambisi 500 tahun Jakarta akhirnya resmi dimulai.